Salam bahagia. Saya Niputwari Purwani Daryanti merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Ganesha tahun 2022 kategori 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjalankan rencana aksi saya yang kedua, yaitu pemberian layanan konseling individual menggunakan pendekatan rasional emotif behavioral therapy dengan teknik self-talk. Berikut video yang bisa saya tampilkan. Permisi, Bu. Ya, silakan masuk. Selamat siang, Viola. Siang, Bu. Terima kasih ya, Viola sudah memenuhi panggilannya Ibu datang ke ruang BK. Pada hari ini, bagaimana kabarnya Viola? Baik, Bu. Baik ya, Ibu senang sekali mendengar keadaannya Viola sudah baik. Viola tahu nggak kenapa Ibu manggil Viola datang ke sini? Tidak, Bu. Baik, kalau gitu sekarang Viola ikut Ibu ke ruang konseling ya. Baik, Viola duduk di sini ya. Baik, Bu. Ya Viola, sebelum kita mulai kegiatan konseling kita pada hari ini, agar kegiatan berjalan dengan lancar, ada baiknya jika kita berdoa. Ya Viola ya, Ya, Bu. kita bisa berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya Viola, sebelum kita mulai, Viola sudah pernah ikut konseling apa belum? Belum, Bu. Belum, sama sekali belum ya. Apalagi sekarang Viola masih kelas 7, jadi waktu SD mungkin Viola tidak ada bimbingan konseling. Nah, sekarang di sini Viola sama Ibu akan melaksanakan kegiatan konseling. Sebelum kita ke tahap inti, Ibu jelaskan sedikit tentang konseling ya. Baik, Bu. Konseling itu merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseling yang diberikan oleh konselor. Yang dimaksud di sini konselornya itu adalah Ibu sendiri, guru BK. Lalu konseling itu adalah Viola sendiri. Jadi menyelesaikan masalah konseling. Ada beberapa asas yang harus kita jalankan dalam kegiatan konseling ini ya Viola ya. Yang harus Viola ketahui ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Yang dimana asas kerahasiaan adanya apa yang akan kita laksanakan hari ini, yang akan kita katakan hari ini, bicarakan hari ini, Ibu akan pegang kerahasiaannya. Jadinya Ibu tidak akan menyebarluaskan apa yang Viola alami, apa yang Viola katakan. Jadinya ada asas kerahasiaan, cukup Ibu saja yang tahu. Ya Viola ya. Ya, Bu. Lalu ada asas keterbukaan lagi satu, dimana dalam asas keterbukaan itu Viola diharapkan menceritakan semua apa yang Viola alami. Masalah apa yang Viola sedang hadapi, perasaan apa yang Viola sedang hadapi, itu Viola ceritakan secara terbuka, tanpa paksaan ya Viola ya. Ya, Bu. Baik Viola, ada laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran terkait permasalahannya Viola di dalam kelas ya. Terlihat Viola itu sering bengong ya, sudah Ibu catat kemarin karena ada beberapa guru yang melaporkan. Katanya Viola kalau mengikuti pembelajaran sering bengong, kalau ditanya tidak mampu menjawab, banyak gugupnya, bengong, terus tidak aktif di dalam diskusi kelompok. Apa benar seperti itu Viola? Benar, Bu. Ya, jadinya tidak maksimal ya Viola di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu apa yang menyebabkan Viola seperti itu? Entahlah, Bu. Setelah mata pelajaran itu Viola kayak kurang semangat aja gitu, Bu. Kalau dikasih pertanyaan gugup aja pas jawab gitu. Ya, tadi Viola kan katakan bahwa Viola tuh gugup ya. Bisa nggak Viola itu menceritakan sejauh mana kok Viola bisa merasakan gugup, terus tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran tuh lebih dalam lagi? Apakah Viola itu tidak senang dengan mata pelajaran tertentu atau bagaimana?
Enggak sih Bu, Viola suka semua mata pelajaran. Tapi kalau ditanya sama gurunya itu, Viola kayak gak bisa jawab Bu, padahal sudah ada jawaban. Gitu. Oh, jadi Viola sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi saat ditanya tiba-tiba Viola tidak bisa menjelaskan, gitu maksudnya. Iya Bu. Nah, dan jadi di sini Viola merasa kurang percaya diri ya, kurang percaya diri terhadap apa yang Viola miliki, kemampuan yang Viola miliki. Sebenarnya kalau Viola bagus percaya dirinya bisa, cuma di sini ibu rasa Viola kurang memiliki rasa percaya diri. Ya Viola ya. Kalau ibu boleh tahu bagaimana sih perasaannya Viola ketika dipanggil sama guru? Saya takut Bu. Saya juga takut dimarah kalau jawaban saya salah dan takut ditertawakan oleh teman-teman Bu. Takut ditertawakan oleh teman-teman. Iya Bu. Apakah Viola pernah mengalami hal yang seperti itu? Tidak sih Bu. Tidak. Berarti itu pikiran Viola yang berlebihan menurut ibu ya, negatif yang berlebihan. Jadinya sudah memprediksi bahwa kalau saya maju nanti saya ditertawakan oleh teman-teman. Apa seperti itu pikirannya Viola? Iya Bu. Oke, bisa ibu simpulkan di sini kalau Viola itu kurang percaya diri karena pemikiran Viola yang salah. Pemikiran yang salah itu bisa dikatakan pemikiran yang irasional. Lalu bagaimana Bu caranya biar Viola yang nggak berpikir irasional Bu? Viola ingin tidak berpikir irasional, ya Iya, kan? Bu. Itu mengganggu proses belajar ya Viola ya. Iya sih Bu. Selama ini Viola ingin nggak biar aktif di dalam kelas? Ingin Bu. Ingin. Sekali ya Viola, keinginannya Viola untuk bisa merubah sikapnya Viola ya. Tadi juga Viola bilang pengen merubah pemikiran rasional ya Viola ya. Nanti sebelum ibu yang ngasih solusi dulu, Viola tahu nggak solusi untuk menyelesaikan permasalahannya Viola? Enggak Bu. Nanti ibu bantu ya. Di sini cara menghilangkan sikap atau pemikiran irasionalnya Viola ya. Nah sekarang ibu ada kertas nih. Nanti ada teknik yang akan ibu ajarkan sama Viola. Tekniknya itu namanya teknik self-talk. Pernah Viola dengar? Enggak Bu. Nggak pernah. Self-talk itu artinya berbicara kepada diri sendiri. Pengen Viola nulis self-talk negatif terlebih dahulu. Ya, self-talk negatif itu seperti pemikiran-pemikiran irasionalnya Viola. Ingin Viola menuliskan di sini self-talk negatif Viola yang Viola rasakan di dalam kelas. Ya, tulis di sini ya Viola ya, bisa? Bisa. Bisa. Oke, ini tulis di sini. Sudah Bu, seperti ini? Bisa ibu lihat dulu? Bisa Bu. Ya, seperti ini ya ibu. Maksud, nah sekarang coba itu self-talk negatif yang Viola buat. Nah sekarang dari ketiga self-talk negatif, sekarang Viola rubah menjadi self-talk yang positif. Sekarang Viola buat di sini self-talk positif. Dirubah ya, ini 1, 2, 3. Tadi Viola sudah buat self-talk negatif, sekarang dirubah menjadi self-talk positif. Bisa ya? Bisa Bu. Silakan ditulis kembali. Sudah, Fai? Sudah. Ya, bagus sekali ya Viola. Viola sudah bisa merubah self-talk-nya Viola dari negatif ke positif. Ibu harap Viola bisa terus ya mengatakan self-talk positif ini. Jika Viola selalu berkata self-talk positif, niscaya pemikiran irasionalnya Viola pasti akan sedikit demi sedikit akan hilang. Sekarang untuk menambah pemahaman wawasannya Viola mengenai self-talk ini, teknik self-talk ini, Ibu akan berikan sedikit video ya, nanti Viola tonton ya. Ya Bu.
Ya, baik Viola. Ibu akan berikan Viola video ya terkait dengan teknik self talk yang tadi Ibu jelaskan tadi ya. Ya, Viola Bu. bisa tonton. Nah, amati. Pernah nggak sih kamu merasa ingin bercerita tapi nggak tahu mau cerita sama siapa? Nah, itu video yang Ibu bisa berikan sama Viola ya. Tadi banyak sekali nih tadi yang dijelaskan mengenai self talk. Ibu mau tanya, setelah Viola melihat, menyimak video yang Ibu berikan, apa yang Viola temukan? Apa yang Viola dapatkan, pesan apa yang Viola temukan melalui video yang Ibu tayangkan? Jika saya terus berkata positif, maka saya dapat mengurangi pikiran irasional saya. Bagus sekali ya Viola ya. Dengan Viola berkata yang positif, self talk positif, bisa memberikan sugesti, memberikan dampak yang positif juga. Ibu harap dari sampaian yang Ibu tadi, teknik yang Ibu jelaskan tadi sama Viola serta video yang Ibu tayangkan tadi, Viola bisa ya mengembangkan self talk positifnya. Bisa Viola? Bisa, Bu. Viola, karena tadi Viola sudah bisa berusaha untuk mengembangkan self talk. Ibu pengen tahu rencana kedepannya Viola. Setelah ini pengennya gimana? Saya pengen terus berkata yang positif, biar bisa percaya diri dan juga biar bisa berbicara di depan kelas dan jawab pertanyaan dari guru. Oke, bagus sekali ya. Hasil kegiatan kita yang tadi, Ibu ingin mengevaluasi ya, mengetahui sejauh mana pemahaman Viola atas kegiatan konseling kita hari ini ya. Viola bisa menjawab kuesioner yang ini ya. Iya, Bu. Pertama, Viola buat nama. Sudah, Bu, saya sudah kirim. Oh, sudah. Baik, coba Ibu lihat dulu. Baik, di sini Ibu bisa lihat total skornya Viola ya. Ada oke, 32 ya. Dari skor maksimalnya itu 40, ada 32 total skornya Viola. Ini 32 di dalam kategori baik ya. Jadinya sudah Ibu simpulkan di sini Viola sudah mampu untuk bisa merubah pemikiran irasionalnya Viola dari hasil kuesioner yang Viola jawab. Perasaan atau hal-hal yang Viola rasakan apa kira-kira? Viola merasa lega dan sudah tidak takut lagi, Bu. Viola sudah mampu ya merubah pemikiran Viola yang irasional. Kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini, yang pertama, Viola bisa merubah pemikiran irasional menjadi lebih rasional lagi. Yang kedua, Viola harus berlatih secara terus-menerus mengembangkan self-talk positifnya. Benar seperti itu, Viola? Benar, Bu. Oke, bagus ya. Kedepannya, kita akan rencanakan lagi pertemuan kita seperti ini agar mengetahui sejauh mana perubahan Viola yang Viola lakukan. Ya, apa bisa kira-kira nanti kita bertemu? Bisa? Bisa, Bu. Nah, sebelum Viola kembali ke kelas, karena tadi kita di awal berdoa, sekarang kita berdoa ya, supaya nanti semua kegiatan Viola di sekolah ini berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, Viola, silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Saya balik ke kelas ya, Bu. Iya, silakan kembali ke kelas ya, Viola. Iya, Bu. Selamat siang, Viola. Siang, Bu.